Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Dan untuk mudah menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, gimana caranya? Klik subscribe-nya. Jangan lupa berkat Tuhan jangan disimpan sendiri. Klik tombol share di bawah dan dibagikan video ini ke banyak orang sebanyak-banyaknya yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah. Sebatangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Hola. Hi guys, welcome to When the Music Fades. Ini adalah program untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian mengenai Praise and Worship bersama saya, Berli Kumahua. dan saya Adinda Syalahita. Yes. Dan kami suami istri. Harus Betul. dijelasin Anak ya. kami Jeremiah. Loh, Jadi silsilah suster kami keluarga. kasih hati loh, panjang. Oke, langsung aja pertanyaan pertama. Tanggapan harapan. Iya. Ya, balik tadi tentang kasih hati ya. Dia tuh dari Bukan. Oh, bukan. Bukan tentang suster kita. Maaf. Kenapa Tuhan masih membutuhkan penyembahan kita padahal di sorga sudah banyak malaikat yang menyembah Dia? Nih Berry nih bisa jawab. Oke. Wow, that's a very good and deep question. Ya, jadi kalau pertanyaan tadi bagus banget. Pada dasarnya manusia itu diciptakan karena Tuhan mau ada hubungan antara Tuhan dengan sang manusia yang diciptakan. Karena manusia itu kan ciptaan yang berbeda dari semua ciptaan yang lainnya. Kalau yang lain semua diciptain dengan perkataannya jadilah terang, maka terang itu jadilah benda-benda penerang, jadi benda-benda penerang. Mungkin malaikat pun penciptaannya juga kurang lebih sama kali ya, bisa jadi ya gitu. Tapi yang pasti pada waktu Tuhan menciptakan manusia, dengan sengaja Dia membentuk dari tanah, dari debu tanah. Lalu ini yang paling penting, dihembuskan nafasnya Tuhan ke dalam manusia itu dan dia menjadi hidup. Ada nefes haya di sana, ada roh Tuhan bahkan ada di dalam manusia, DNA-nya Tuhan ada di dalam manusia. Nah, hubungan yang seperti ini tuh berbeda dari hubungan dengan malaikat. Malaikat itu contohnya si iblis gitu ya, waktu dia bikin kesalahan, dia kepengen seperti Tuhan, dia pengen juga disembah. Yang Tuhan lakukan apa? Easy, dibuang aja gitu. Karena ya dia udah menyalahi kodratnya dia yang diciptakan sebagai memang harusnya malaikat itu nurutin apa katanya Tuhan gitu. Tapi manusia waktu manusia bikin salah dengan free will-nya, dengan segala kesadarannya,
Tuhan nggak buang kita gitu, Tuhan malah cari kita dan bahkan dia tebus kita sebagai anak-anaknya gitu. Jadi ada sebuah gaya penyembahan yang berbeda malaikat dengan manusia gitu. Manusia adalah makhluk-makhluk yang ditebus gitu, ini dengan darah yang mahal. Jadi itu kita memberikan penyembahan buat Tuhan itu menjadi sesuatu yang menurut saya ya jadi lebih mahal gitu dibandingkan malaikat gitu. Mungkin mereka punya suara yang bagus, mungkin mereka punya alat musik yang lebih keren di sana, tapi manusia ini anak-anak kesayangannya Tuhan yang ditebus dengan sengaja, diciptakan dengan sengaja untuk menyembah Dia dan berhubungan dengan Dia. Sehingga harusnya kita mengerti bahwa gini loh, kalaupun kita nggak menyembah Tuhan ya, di Lukas dibilang sama Tuhan Yesus, batu-batu pun akan berteriak menyembah Tuhan. Seluruh universe ini menyembah Tuhan. Tapi alangkah indahnya kalau kita punya kesadaran kita ingin menyembah Tuhan karena kita ingin berterima kasih dan karena kita ingin berhubungan dengan Dia. Itulah penyembahan yang dirindukan oleh Tuhan. Sebuah penyembahan yang didasari dan dilandasi dengan hubungan. Ya, penyembahan juga bisa dibilang ekspresi rasa syukur kita. Ekspresi Karena gini, malaikat salah dibuang. Ya, kita salah malah ditebus lagi, Iya, malah Tuhan dicari malah lagi. Tuhan malah turun tebus kita. Ya kan, sebenarnya kayak cerita yang anak yang hilang, Iya. Prodigy itu loh. Ya kan, udah salah, udah kabur dari rumah, malah disambut pas kita balik. Kenapa kita nggak menyembah itu dengan rasa syukur kita? Gitu. Tadi ya aku dapat yang Mazmur itu tadi. Wait, sebentar, boleh? Sekejap. Mazmur 29 ayat 2, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Jadi ya kita menyembah Tuhan itu juga bisa mengekspresikan rasa syukur, kita amazed dengan karya Tuhan terhadap kita. Yes, semoga Next. terjawab ya. Next. Pertanyaannya makin ke sini makin berat ya, geng. berat. Aku seminari dulu ya teologi biar aku paham. Oke. Kita jadi banyak belajar juga. Oke, sorry. Nggak jelas sih, bukan suling. Bentar ya. Iya. Tapi terima kasih ya tim Pijar sudah cetak ini dengan Lebih besar fontnya. lebih besar lagi fontnya. Sebenarnya kecil banget. Makasih banget. Kalau kita melayani jadi missionaries ke suku-suku terdalam di Indonesia, gimana Kak cara kita ngajakin mereka worship? Kita bisa kasih contoh bagaimana dari kehidupan kita. Bener Balik banget lagi. lagi. Iya, banyak orang yang berpikiran worship itu berhubungan hanya sampai di musik gitu. Oh, berarti kalau kita di pendalaman, oh kita ajarin mereka lagu Hillsong atau kita ajarin mereka lagu battle gitu. Sebenarnya nada-nadanya yang miring-miring. sebenarnya enggak loh teman-teman, kalau kita lihat bahkan setiap suku di Indonesia tuh punya gaya penyembahan yang masing-masing. Kita punya, kalau teman-teman lihat teman-teman di Papua ya, di Papua itu mereka menyembah itu nggak berhenti nari dari awal sampai selesai dan ada tarian khususnya gitu. Dan banyak banget sebenarnya kalau kita tahu kayak lagu-lagu misalnya haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Itu sebuah nyanyian yang datang dari nyanyian di daerah Nusa Tenggara Timur gitu. Itu memang sudah nyanyian yang biasa mereka nyanyikan. Lalu dengan pemahaman baru sebagai orang-orang Kristen atau orang-orang yang sudah selamat, mereka ganti liriknya dijadiin lagu penyembahan gitu. Hal kayak gitu sebenarnya sesuatu yang sudah biasa terjadi, jadi diadaptasi dengan cita rasa lokal. Nah, nggak perlu kita datang kita bawa budaya baru yang harus Australian minded, harus American minded, nggak seperti itu. Tapi yang sebenarnya perlu kita ajar adalah pemahaman tentang penyembahan itu sendiri. Tadi Dinda udah bilang bagus banget di awal adalah dari hidupnya. Itu yang pertama. Hidup kita yang menyembah dulu, karena keseharian kita sebagai seorang penyembah tidak akan berhenti di mimbar aja gitu. Kita nggak akan berhenti di hari Minggu aja. Setiap hari Senin sampai Sabtu sampai ketemu Minggu lagi, kita akan tetap menjadi seorang penyembah. Nah, itu yang harusnya diajarkan, itu yang harusnya diterapkan. Lalu kita bisa adaptasi culture-nya. Kalau saya pribadi bukan tipe yang suka ngajarin westernisasi gitu ya. Justru kita harusnya membawa warna Indonesia itu yang memang sudah menjadi ciri khas budayanya mereka, supaya itu menjadi DNA-nya mereka juga gitu. Karena percaya deh, Tuhan yang ngasih kita kemampuan berbudaya, Tuhan yang memberikan kita talenta untuk berkreativitas, Dia juga pasti akan seneng banget kalau kita mengembalikan apa yang kita miliki ini, kreativitas dan budaya yang kita miliki untuk menyembah Dia. Keren banget pasti terdengarnya gitu. Nah, kalau kita tahu di Yohanes 4 ayat 23 kan dibilang, tetapi saatnya akan datang, yang tahu lah ya, menyembah dengan roh dan kebenaran ya. Tapi di atasnya adalah kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Jadi gini, kalau kita datang ke suku-suku yang mungkin bahkan belum mengenal Tuhan yang disembah, atau mungkin kalau memang udah Kristen dari lama tapi nggak tahu karakternya Tuhan Yesus seperti apa, ibaratnya gitu. Kita nggak kenal betul yang kita sembah itu siapa. Jadi diawali oleh gini, muridkan.
Ya. Muridkan orang-orang di gereja sana tentang kebenaran firman Tuhan terlebih dahulu. Betul. Jadi pas saat mereka menyembah dengan hati dan dengan roh dan kebenaran Dengan itu roh dan dia kebenaran. tahu betul siapa yang dia Dalam roh dan sembah. kebenaran. Nyanyian yang keluar dari mulutnya itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dan dia mereka tidak hanya menyembah, tapi mereka tidak bisa lagi digoyangkan pikiran-pikirannya dari pengajaran-pengajaran sesat atau pikiran-pikiran Atau yang tradisi-tradisi lama. betul, karena itu yang harus didobrak sebenarnya. Bukan Betul. cara kita menyembahnya, tapi cara kita pembaruan akal budi itu yang harus Itu jauh lebih penting. renew. Betul. Semoga terjawab. Gitu. Cepat ya jawab pertanyaan hari ini. Next Tapi question. makin deep itu loh, makin deep Iya, makin gitu loh. sulit ya kamu Makin orangnya. Kamu orangnya. Ambonnya keluar, Hei, Ambon. weh banyak. Ada serpian-serpian juga. Aku balikin. Minta satu buat Senap. Nggak jelas banget nih. Aduh. Ini banget ngelipatnya. Rapi. Jangan dendam. Nggak boleh ya, jagalah hatimu, jangan dendam. ngomongin worship nih lagi hits. Ngomongin worship, the outpouring di Ashbury. Wush. You know Ashbury, right? Ashbury, right? Alright, revival. Ashbury revival. Ashbury Revival di Ashbury, Kak, dan yang lagi jadi fenomena di beberapa universitas lainnya. Universitas Yeah. campur. University. Universitas apa universitas? Universitas. Boleh dong minta pendapat kakak soal ini. Bisakah kita bermimpi ini terjadi di Indonesia? Nothing is impossible, guys. Dan mungkin sudah terjadi, tapi mungkin nggak di apa namanya? By the way, kalau yang belum tahu, Di Ashbury itu sebenarnya harusnya dia sebuah tempat yang seminari teologinya tuh yang bergayanya bukan karismatik loh sebenarnya. Yang bukan yang praise and worship, yang kayak dia tuh revival gitu ya? Sebenarnya stylenya lebih Wesleyan, agak-agak mengarah ke reform gitu sebenarnya kalau kita cek ya. Mereka punya dasar lebih mengarah ke metodis sebetulnya. Jadi sebenarnya itu bukan sesuatu yang biasa tuh buat mereka untuk bikin kayak semacam KKR gitu. Cuman kalau kita pelajari ternyata itu kan terjadinya spontaneous gitu. Diawali dari cuman ibadah biasa di hari Rabu, ternyata lanjut gitu. Banyak orang yang masih kayak craving buat pengen menyembah terus gitu. Dan akhirnya api itu disambut sampai mereka cancel beberapa kelas sepanjang minggu itu. Jadi berapa hari itu berturut-turut kan berjalan gitu. Beberapa hari tuh bolos tuh murid-murid. Jadi sebenarnya gini, menurut saya pribadi, hal-hal kayak gitu bukan sesuatu gini. Jangan kita cuma kejar eventnya gitu. Tapi Yang big-nya gitu. yang kita harus pahami kenapa bisa seperti itu. Kita harus mengulik dan mempelajari kok bisa kejadian kayak gitu ya. Ya. Berarti kan diawali dari hati-hati anak-anak muda ini yang rindu banget gitu. Dan harus kita ngerti juga keadaan demografis di Amerika secara politis tuh dan geografis lagi kacau balau banget Ya, karena ya. mereka lagi kehilangan dasar-dasar firman Tuhan yang sebenarnya selama ini mereka kumandangkan Iya, gitu sebagai anak-anak sebuah muda negara. identitasnya juga jadi ngaco banget. Udah ngaco banget. Nah, gitu. itu sesuatu yang sangat mereka butuhkan, mereka craving Ya, untuk itu. Sampai akhirnya ketika itu terjadi, makanya orang berbondong-bondong datang dari berbagai belahan negara bagian lainnya karena mereka ngerasa itu sesuatu yang jarang terjadi setelah sekian lama di Amerika gitu. Orang rela nyetir 8 jam, 12 jam cuman demi bisa ikut di dan acara bukan itu. hanya revival yang kayak misalkan nyanyi doang, praise and worship doang, tapi terjadi pertobatan di sana, ada yang ngaku dosa, ada pelepasan, testimoni. ngaku dosa. Jadi dari revival itu ternyata buahnya ada gitu loh. Ya, nah jadi harusnya yang kita impi-impikan sebenarnya bukan kejadiannya aja, tapi kita lebih melihat apa sih yang menjadi dasarnya gitu. Ternyata diawali dari mereka punya hati dan mereka punya komitmen gitu kan. Itu kan komitmen untuk ngelakuin. Kalau nanti teman-teman cek aja di tontonannya, awalnya tuh cuman khotbah tentang kasih loh di Roma gitu. Mereka lagi ngambil ayatnya dari Roma. Lalu ternyata dari situ berkembang gitu. Jadi harusnya kita melihat ini sebagai sebuah kesempatan bahwa kita semua bisa kok ngalamin hal seperti ini, karena revival itu kan nggak cuman milik satu denominasi gereja, nggak cuma milik satu tempat aja. Itu bisa terjadi di mana aja, tapi diawali dengan hati yang mau dulu gitu. Kita memahami bahwa sebenarnya gini, harusnya setiap hari bahkan, atau kalau kita nggak bisa setiap hari Minggu tuh harusnya revival kok. Ada sesuatu yang terjadi, ada sebuah perubahan yang terjadi, ada sebuah terobosan baru gitu. Jadi kalau ditanya bisa apa nggak terjadi, bisa banget dan harusnya terjadi karena hari-hari ini kita makin butuh gitu. Kita makin butuh sebuah kesadaran secara kolektif untuk kembali mengerti bahwa Tuhan tuh pusat segalanya gitu. Ya. Jadi setiap hari tuh kamu harus prepare yourself gini dan minta Tuhan jiwa mana yang harus dimenangkan. Karena gini, nggak perlu revival. Kalau kamu misalkan jalan kemana satu jiwa itu aja itu, surga udah bersorak-sorai gitu. Yang berarti yang harus kita mimpikan ini, hati yang berbalik kepada Tuhan. Generasi
penerus kita hatinya harus berbalik kepada Tuhan, harus benar-benar menjadi penerus. Kita nggak mau ego stop di generasi kita doang kan, even anak-anak kita pun harusnya jauh lebih apa ya, craving sama kebenaran firman Tuhan gitu. Makanya yang harus kita mimpikan sih itu sih, hati jiwa yang berbalik kepada Tuhan, yang benar-benar mereka mau bertobat. Nggak perlu revival yang gede, start dari kamu aja dulu. Yes, you yourself are revival. Udah? Sudah. Oh, Wow. Oke, buat teman-teman yang sudah mendengar pertanyaan, terima kasih banyak, semoga terjawab. Seperti biasa, Buat sering-sering kalian kirim. yang sering-sering kirim pertanyaan, kalian berkesempatan mendapatkan Banyak ya warnanya, desainnya ya. Wow. Bagus ya, guys. Tuh. Tuh, ini yang tadi ke Children of the Light. episode sebelumnya kan aku pakai kaosnya. Nah, ini ada tote bag-nya, ada bajunya. Silakan Bapak. Iya, nih bajunya guys. Tuh. Dan ada tumbler buat minum. Be strong. Immovable. Yang pasti kalau minum air yang tidak pernah habis dari Tuhan Yesus ya. Benar. So good, bro. So good, sis. Oke. Oke. Terima kasih banyak semua yang sudah menyaksikan episode hari ini When the Music Fades. Dan episode ini kita nggak belibet. Yeay! Bersama saya Billy Kumahua. Saya Dina Syarita. Signing out. God bless you. Bye. Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah menjadi pemirsa setiap program-program Pijar TV. Kami sungguh rindu agar saudara bukan saja diberkati dengan menyaksikan program-program ini, tetapi juga dapat berinteraksi dengan kami untuk berdiskusi dan bahkan didoakan melalui WhatsApp dan telepon yang tertera di layar kaca ini. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp, tim respon Pijar TV siap untuk melayani saudara.